Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi bersama Bu Dewi. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik. Tema 3, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita belajar, kita tonton dulu video pembelajaran berikut ini. Berkunjung ke rumah kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan, Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Apakah kalian tahu seperti apakah permainan gebokan batu itu? Ini dia. Selanjutnya, ayo berlatih. Buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar berikut. Misalnya, Siti dan keluarganya mengunjungi kakek dan nenek di desa. Siti sungguh sangat senang bisa bertemu dengan kakek dan nenek. Siti sungguh sangat merindukan kakek dan neneknya. Gambar kedua, misalnya, Siti bertemu dengan teman-temannya di desa. Mereka berkumpul dan bermain gebokan batu. Siti sungguh senang bermain bersama teman-temannya. Gambar ketiga, misalnya, Siti bersama orang tuanya dan adiknya serta kakek nenek dan pamannya sedang berbincang-bincang di ruang tamu. Suasana kehangatan keluarga tersebut sungguh sangat indah. Siti sungguh bahagia. Berikutnya, ayo berdiskusi. Diskusikan sikap apa yang dapat kamu temukan dalam teks di atas. Tuliskan hasil diskusimu. Sebelum menuliskan hasil diskusi, mari kita baca sekali lagi teks tersebut. Berkunjung ke rumah kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Bagaimana? Sudahkah kalian menemukan sikap dalam teks tersebut? Ya, sikap menyayangi orang tua. Sikap rajin membantu orang tua. Sikap rukun dengan teman. Selanjutnya, mengenal anggota keluarga Siti. Perhatikan gambar berikut. Siti, kategori anak-anak. Zahra, kategori remaja. Paman, kategori dewasa. Ayah dan ibu, kategori dewasa. Kakek dan nenek, kategori dewasa. Kategori anak-anak, remaja, atau dewasa tersebut ditentukan berdasarkan usianya. Mari kita lanjutkan.
Zahra adalah anak dari Pak D. Pak D merupakan kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil Paman Pak Le. Paman baru lulus dari SMA. Perhatikan tabel berikut ini dan mari kita mengenal perbedaan usia. Usia 0 sampai 12 tahun termasuk dalam kategori anak-anak. Usia 13 sampai 17 tahun termasuk kategori remaja. Usia 18 tahun ke atas termasuk kategori dewasa. Selanjutnya, ayo mencoba. Coba sekarang kamu tuliskan anggota keluargamu di rumah. Kemudian tentukan perbedaan usia mereka. Tuliskan dalam tabel berikut. Perhatikan contoh. Nomor 1. Nama Bapak Rahmat. Usia 48 tahun. Kategori dewasa. Nomor 2. Nama Ibu Fatimah. Usia 42 tahun. Kategori dewasa. Nomor 3. Nama Zahra. Usia 14 tahun. Kategori remaja. Nomor 4. Nama Siti. Usia 8 tahun. Kategori anak-anak. Nomor 5. Nama Ali. Usia 6 tahun. Kategori anak-anak. Silahkan kalian kerjakan berdasarkan keadaan usia anggota keluargamu di rumah. Berikutnya, ayo berlatih. Pasangkan usia dan kelompok yang sesuai. Gambar pertama, usia 6 tahun. Termasuk dalam kategori ya, anak-anak. Gambar kedua, 62 tahun. Termasuk dalam kategori ya, dewasa. Gambar ketiga, 13 tahun. Termasuk dalam kategori ya, remaja. Gambar keempat, 20 tahun. Termasuk dalam kategori ya, dewasa. Gambar kelima, 35 tahun. Termasuk dalam kategori ya, dewasa. Sekarang ayo berdiskusi. Ayo diskusikan sikapmu ketika bertemu atau menyapa orang yang berbeda kelompok usia. Sikap ketika bertemu atau menyapa orang yang berbeda kelompok usia adalah bersikap sopan dan ramah. Oke. Menyantuni anak yatim. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab, walau jarang bertemu. Perhatikan teks tersebut. Mari kita cari tahu beberapa arti kata dalam teks tersebut. Anak yatim artinya anak yang sudah tidak mempunyai ayah lagi karena ayahnya meninggal dunia. Berkunjung artinya menjumpai seseorang. Menyantuni artinya mengasihi. Akrab artinya sahabat dekat. Sebaya artinya umurnya sama. Selanjutnya, ayo berlatih. Buatlah kalimat dari kata berikut.
Anak yatim. Contoh kalimat. Ani adalah seorang anak yatim. Berkunjung. Contoh kalimat. Siti dan keluarganya berkunjung ke rumah kakek dan nenek di desa. Pandai. Contoh kalimat. Ani adalah seorang gadis yang pandai. Menyantuni. Contoh kalimat. Siti dan keluarganya sering berbagi rezeki dengan menyantuni anak yatim. Berikutnya, tulislah kembali cerita tentang kunjungan Siti ke rumah kakek atau kunjunganmu ke rumah kakekmu. Misalnya, Siti bersama keluarganya berkunjung ke rumah kakek dan nenek di desa. Di sana, Siti rajin membantu nenek. Selain itu, Siti dan adiknya juga sangat senang karena bisa bertemu dengan teman-temannya di desa. Mereka asik bermain bersama. Siti dan keluarganya juga mengunjungi teman lama Siti, yaitu Ani, yang merupakan seorang anak yatim. Kalian bisa menuliskan cerita tersebut dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Selanjutnya, setelah mengunjungi Ani, Siti dan keluarga kembali ke rumah. Kakek dan nenek sangat senang Siti berkunjung ke rumah. Siti dan Ali diberi sejumlah uang oleh nenek. Siti dan Ali masing-masing mendapat uang Rp5.000. Sekarang, ayo berlatih. Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Nomor 1. Siti mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli pensil seharga Rp2.000. Mari kita hitung berapa uang kembalian Siti. Rp5.000 dikurangi Rp2.000 sama dengan Rp3.000. Sekarang mari kita tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterima Siti dengan jumlah Rp3.000. Misalnya, 1 lembar Rp2.000-an dan 1 lembar Rp1.000-an. 6 keping Rp500-an. 1 lembar Rp1.000-an dan 4 keping Rp500-an. Nomor 2. Ali mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Ali membeli penghapus seharga Rp1.000. Mari kita tentukan berapakah uang kembalian Ali. Rp5.000 dikurangi Rp1.000 sama dengan Rp4.000. Sekarang, mari kita tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterima Ali dengan jumlah Rp4.000. Misalnya, 2 lembar Rp2.000-an. 1 lembar Rp2.000-an dan 2 lembar Rp1.000-an. 2 lembar Rp1.000-an dan 4 keping Rp500-an. Nomor 3. Siti mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli buku seharga Rp3.000. Mari kita tentukan berapa uang kembalian Siti. Rp5.000 dikurangi Rp3.000 sama dengan Rp2.000. Sekarang, mari kita tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterima Siti dengan jumlah Rp2.000. Misalnya, 1 lembar Rp2.000-an. 1 lembar Rp1.000-an dan 2 keping Rp500-an. 2 keping Rp500-an dan 5 keping Rp200-an.
Nomor 4. Ali mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Ali membeli kotak pensil seharga Rp4.000. Mari kita hitung berapakah kembalian Ali. Rp5.000 dikurangi Rp4.000 sama dengan Rp1.000. Sekarang, mari kita tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterima Ali dengan jumlah Rp1.000. Misalnya, 1 keping 1.000-an, 2 keping 500-an, 2 keping 200-an, dan 6 keping 100-an. Kalian juga bisa menuliskan dengan pecahan-pecahan uang yang lainnya. Selanjutnya, kakek adalah seorang yang hebat. Dahulu, kakek pandai membuat prakarya. Dari kakek, Siti belajar membuat tempat pensil dari barang bekas. Ayo berkreasi, membuat prakarya tempat pensil cantik. Siapkan alat dan bahan berikut. Selanjutnya, cara membuat tempat pensil cantik. 1. Siapkan sebuah botol plastik. Bersihkan dan keringkan. 2. Gunting botol dengan tinggi dari dasar botol plastik kira-kira 3/4 panjang pulpen atau pensil. Ambil potongan botol plastik bawah. Simpan bagian atas untuk kerajinan yang lainnya nanti. Hati-hati saat menggunakan gunting. 3. Siapkan kertas-kertas yang diperlukan. 4. Balut bagian teratas botol plastik dengan kertas sampul warna hijau atau kertas berwarna lainnya. Ukuran 21 cm x 8 cm. Kita mungkin memerlukan mistar atau penggaris, spidol atau pulpen dan gunting untuk langkah ini. Gunakan lem tembak atau lem uhu. 5. Tambahkan sedikit hiasan di bagian atas potongan botol plastik. Tempelkan secara melingkar kertas warna perak, emas, atau warna lainnya yang tersedia. 6. Siapkan daun bunga mawar dengan menggunting kertas warna hijau muda ukuran 4 cm x 8 cm. Buat daun yang kecil-kecil saja. Lebar sekitar 1 cm dan panjang sekitar 1,5 cm. 7. Siapkan setangkai batang atau ranting rerumputan yang telah kering. 8. Buat 3 kuntum bunga mawar dari kertas. Lihat caranya pada tutorial cara membuat bunga mawar merah dengan teknik melipat pita. Tentunya, kita juga boleh menggunakan model bunga kertas yang lain. Mungkin beberapa tutorial cara membuat bunga kertas di bawah ini dapat menjadi pilihan yang bagus untuk kreasi kita. Gunakan spidol merah untuk menutupi bekas potongan kertas atau bekas guntingan di sisi kertas yang kelihatan berwarna putih. 9. Gunakan lem tembak atau hot glue untuk menempelkan 3 kuntum bunga mawar. Letakkan bunga-bunga ini di bagian tengah botol. Susunlah seperti membuat sebuah segitiga. Biarkan lem mengeras dan dingin hingga bunga-bunga kertas menempel dengan baik dan kuat. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Ke pasar membeli tikar. Anak pintar pastinya belajar. Bye-bye.